Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fernando Farel Azhar dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan BP 2010-86-3002. Di Zoom meeting kali ini akan menjelaskan tentang apa sih personal branding itu. Jadi, topik-topik yang akan dibahas dalam Zoom meeting kali ini ada apa itu personal branding, kemudian contoh suksesnya orang membangun personal branding, tiga pilar personal branding, yang kemudian ada step-step untuk membuat personal branding yang baik. Kemudian ada contoh-contoh media sosial sebagai platform untuk membangun personal branding kita sendiri. Nah, lanjut ke topik pertama saja langsung, yaitu apa itu personal branding. Jadi personal branding ini simpelnya adalah proses di mana kita membuat diri kita dikenal oleh orang lain karena kekasan dan konten yang kita buat di media sosial. Jadi orang akan mengenal kita bukan karena kita yang mengenalkan diri. Jadi orang mengenal itu karena melihat konten kita di media sosial, atau mungkin bisa juga dari mulut-mulut orang lain. Dalam bisnis atau membangun karir, personal branding ini akan membuat kerjaan dan uang yang mencari kita karena konten yang kita buat tadi. Kemudian brand dan perusahaan akan mengenal kita siapa dan apa visi dan misi kita dalam membangun personal branding melalui personal branding di media sosial sebagai platformnya. Contoh suksesnya ada Paul Dalton. Jadi Paul Dalton ini adalah seorang pria yang berasal dari Inggris. Beliau ini adalah ahli dan pakar dari cuci mobil serta salon mobil. Mungkin kita jarang mendengarnya orang melabeli dirinya sebagai ahli dan pakar cuci mobil. Namun Paul Dalton ini berhasil membranding dirinya sebagai ahli dan pakar mobil, sehingga ketika kita mendengar kata-kata ahli dan pakar cuci mobil, orang akan mengingat Paul Dalton karena branding itu yang dia buat di media sosialnya. Di Indonesia sendiri juga banyak salon-salon wax mobil atau salon mobil yang biasanya itu kisaran variasi harga untuk satu kali jasanya itu 300 sampai 1 juta untuk mobil biasa. Untuk mobil-mobil mewah seperti sport car atau sebagainya itu bisa jutaan rupiah. Tetapi Paul Dalton ini bisa memperkenalkan dan membranding value dirinya serta menambah nilai tambah dari keahliannya melalui media sosial dengan mengenalkan apa kelebihannya, apa saja yang ia kuasai, apa saja latar belakangnya, sehingga membuat orang lebih tertarik kepada salon mobilnya. Dan itu membranding salon mobilnya sampai terkenal, sehingga untuk satu kali jasa salon mobil di Paul Dalton ini bisa mencapai biaya 75 juta rupiah. Itu angka yang sangat tinggi untuk salon dan wax mobil. Dan branding yang dia gunakan itu melalui media sosial bisa dibilang sangat berhasil karena bisa menguntungkan sangat fantastis dari sisi keuangannya. Karena berbeda sekali dengan salon mobil lain yang biayanya sangat jauh di bawah 75 juta. Itu satu kali jasanya. Kemudian topik selanjutnya ada 3 pilar personal branding. Untuk yang pertama ada karakter, ada keingintahuan, dan kompeten. Yang pertama adalah karakter diri, di mana kita sebagai individu harus mempunyai karakter yang autentik dan asli, sehingga orang-orang mudah untuk mengenali kita. Jadi, apa yang kita ingin tonjolkan di media sosial harus benar-benar dipikirkan agar tidak terlihat palsu dan profesional. Kedua adalah keingintahuan. Dalam membangun branding diri, tentu kita harus mengetahui apa yang kita kuasai dan memiliki pemahaman tentang di bidang mana kita ingin membranding diri. Contohnya, jika kita ingin menjadi influencer makanan, tentu kita harus mempunyai pengetahuan tentang kuliner. Contohnya dari mana kuliner berasal, budaya-budaya makanan tersebut, kemudian latar-latar belakang makanan tersebut. Contoh lainnya juga, jika kita ingin menjadi influencer di bidang otomotif, tentu kita harus mengetahui latar belakang tentang otomotif dan memahami tentang mesin-mesin motor atau mobil atau otomotif lain. Sehingga itu akan membuat kita relate dengan orang yang menonton konten kita di internet. Nah, dengan melakukan ketiga hal tersebut, kita tentu memerlukan kompetensi untuk
melengkapi dua pilar sebelumnya. Kompeten ini sangat diperlukan agar kita berhasil dalam membangun branding. Berhubungan dengan berhasilnya personal branding tersebut, tentu orang bisa mengetahui kita tanpa kita memperkenalkan diri. Orang akan mengetahui kita dengan konten-konten kita di internet, dan fungsi dari personal branding ini juga dalam bisnis dapat memasarkan jasa kita tanpa mengeluarkan biaya lebih. Jadi konten yang kita buat itu adalah promosi gratis untuk branding kita, untuk brand kita. Kemudian bagaimana step untuk membuat branding yang baik? Pertama itu adalah gunakan nama yang unik dan belum terlalu banyak dipakai oleh orang-orang. Jadi gunakan nama yang unik ini contohnya kita menggunakan nama yang simple, pendek, mudah diingat, namun belum banyak dipakai orang, atau belum banyak nama yang mirip yang kita gunakan, sehingga ketika kita cari di internet, brand yang muncul itu adalah brand kita karena autentiknya tadi. Yang kedua ada personal website. Untuk personal website ini gunanya untuk merapikan feeds kita di media sosial dalam membranding, sehingga orang yang melihat media sosial kita tinggal mengklik personal website kita dan portofolio kita bisa muncul. Kita bisa menambahkan portofolio, produk kita, brand kita, terus ada kontak personal kita, sehingga jika klien atau perusahaan ingin mengkontak kita, maka dia tinggal mengklik satu link saja. Jadi feeds media sosial kita terlihat rapi. Kemudian ada estetika. Estetika ini lebih ke tatanan untuk media sosial ya, terlihat dari estetiknya, desain atau warnanya. Contohnya ada traffic ban ini. Traffic ban ini milik Faidil Jaidi yang menggunakan branding hijau dalam brandnya. Jadi di setiap postnya itu memiliki unsur warna hijau. Dari logonya, dari bungkusnya, dari feeds-nya juga. Jadi orang bisa mengenal traffic ban itu hanya dari warnanya. Contohnya ketika orang melihat orang makan burger di jalan dengan bungkus hijau, orang bisa saja memprediksikan itu sebagai traffic ban, karena traffic ban itu membranding warna produknya dengan warna hijau. Dan contoh lebih terkenal itu ada Gojek yang membranding jaket dari brandnya itu warna hijau. Jadi ketika kita melihat orang mengendarai motor dengan jaket hijau, kita bisa langsung tahu itu adalah ojol atau ojek online ya. Atau ada Grab, ada Maxim juga yang membranding dengan warna kuning, sehingga kita tahu ya kalau kuning itu ojek online yang brandnya Maxim. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.